Kita akan coba dalami bagaimana skema permainan Timnas Indonesia melawan Vietnam besok bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Bungkus, selamat malam. Selamat malam, Dev. Baik, terima kasih Bungkus sudah bergabung di Berita Satu Malam. Untuk kali ini kita sudah menang lawan Kamboja, kita sudah menang lawan Timor Leste. Kira-kira untuk lawan Vietnam, apakah skemanya masih akan sama atau akan ada yang diubah nanti oleh John Herdman? Iya, cara mainnya mungkin tidak akan berubah ya, karena Coach Herdman ini sudah punya pakem permainan yang tidak hanya dibangun untuk AFF atau Asian Championship kali ini, tapi juga untuk pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika kita menghadapi FIFA Matchday. Bedanya hanya susunan pemainnya. Jadi kali ini kan kita memang tidak membawa susunan pemain yang lengkap ya, banyak pemain utama yang tidak bisa bergabung, tapi pemain-pemain yang ada tetap akan memainkan skema bermain yang sama. Formasinya tetap 3-4-3, kita banyak memanfaatkan flank melalui dua pemain sayap kita banyak melakukan tusukan yang diakhiri dengan cutback, dan beberapa momen mungkin kita mencoba memanfaatkan umpan-umpan terobosan dari Tom Haye yang seringkali mampu menciptakan umpan-umpan yang tidak terduga oleh lawan. Jadi itu cara mainnya menurut saya tidak akan berubah dan mungkin juga akan kembali dimainkan ketika menghadapi Vietnam nanti. Oke, apa yang kemudian perlu diantisipasi dari kekuatan Vietnam mengingat di pertandingan terakhir lawan Singapura mereka berhasil menahan imbang begitu? Iya, jadi yang paling berbahaya dari Vietnam kali ini adalah motivasinya. Karena mereka kemarin gagal mengalahkan Singapura di kandang, mereka sekarang harus menebusnya di pertandingan away. Mereka akan berusaha sangat keras, berusaha semaksimal mungkin untuk tentu berharap kemenangan ya. Atau paling tidak mereka tidak mau kalah. Karena kalau sampai kalah di laga ini, peluang untuk lolos sebagai salah satu dari dua peringkat teratas bisa sirna itu nanti. Karena itu saya pikir Vietnam di laga ini yang paling harus kita waspadai adalah motivasinya yang akan sangat menggebu. Yang kedua, kita juga tahu bahwa saat ini Indonesia adalah tim yang diunggulkan, ditakuti oleh semua lawan-lawan kita di fase grup ini. Karena itu ekspektasi publik terhadap timnas cukup tinggi. Sementara Vietnam dalam posisi yang lebih underdog. Ini kan situasi yang agak berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Karena itu Vietnam akan bermain lebih tanpa beban, karena mereka tahu Indonesia lebih diunggulkan. Nah, tim yang bisa bermain lepas tanpa beban, apalagi fighting spirit pemain Vietnam itu kan sangat kuat ya. Mereka bisa bermain ngotot, fight, dan kadang-kadang menjurus kasar gitu ya, keras menjurus kasar. Itu akan membuat mereka bermain melebihi kemampuan terbaik mereka. Itu yang harus diwaspadai, motivasi dan posisi sebagai underdog. Oke, kita melihat memang Indonesia ini unggul cukup banyak begitu ya di dua laga pertama, apalagi kemudian dengan skuad yang kita punya ada kejutan Michelle Baker yang tiba-tiba muncul sebagai rising star begitu. Apakah John Herdman akan kembali memaksimalkan Michelle Baker nanti ketika melawan Vietnam? Ya, terus terang saat ini di posisi depan kita memang tidak banyak ya pilihannya, hanya ada Baker dan Raven ya. Kalau kita melihat permainan dua pemain muda ini, memang saat ini Baker adalah opsi yang terbaik. Baker setidaknya sudah membuktikan ketika diberi kepercayaan 2 pertandingan menyumbang 4 gol. Dan yang kedua, ada satu kelebihan Baker yang saya pikir juga akan sangat bermanfaat karena dia ini punya postur yang sangat tinggi, 196. Back Vietnam itu rata-rata tingginya 180-an, paling tinggi itu 185 ya. Nah, ini situasi yang harus dimanfaatkan oleh timnas. Kita harus pintar memanfaatkan keunggulan postur Baker ini. Apalagi Baker kan bola atasnya kuat ya, jago dalam hal menyundul di situasi duel bola atas. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan umpan-umpan silang yang memanjakan, dengan bola-bola early crossing. Nah, itu Tom Haye punya kualitas itu. Kalau kita ingat golnya Baker ketika di pertandingan pertama lawan Kamboja, itu kan golnya dari early crossing yang dibuat oleh Tom Haye. Kemudian gol lainnya juga dicetak melalui penetrasi yang luar biasa dari Eliano di sayap kanan, diakhiri dengan tap in dari Baker memanfaatkan peluang di kotak penalti. Jadi lagi-lagi permainan sayap kita harus efektif untuk memberikan umpan-umpan matang kepada Baker. Maksimalkanlah keunggulan postur dia yang 196 itu untuk memenangkan bola-bola atas untuk mengancam gawang Vietnam. Baik, jadi ini patut untuk kita nantikan ya, apa yang akan terlihat begitu besok. Apakah Tom Haye bisa untuk mensupport dengan maksimal lagi Michelle Baker di pertandingan yang akan berlangsung 8:30 malam besok ya, kalau nggak salah jadwalnya. Nah, ini menurut Bungkus akan seperti apa permainan dari kedua tim ini, dan tentu ujungnya adalah kira-kira poin Indonesia akan jadi 7 atau jadi 9 ini besok. Ya, ini tidak akan sama tentunya situasinya dengan di laga sebelumnya menghadapi Kamboja dan menghadapi Timor Leste. Kita tidak akan terlalu dominan dalam penguasaan bola, bahkan mungkin di lini tengah akan terjadi pertarungan yang ketat ya. Kalau Tom Haye di 2 laga pertama itu begitu dominan, begitu leluasa mengontrol lapangan tengah,
begitu enak memainkan bola dari kaki ke kaki, begitu rapi aliran bolanya. Lawan Vietnam akan berbeda. Vietnam ini punya dua gelandang yang sangat baik ya. Mereka punya Nguyen Quang Hai, kapten ke-11 mereka yang sangat bagus kualitasnya. Juga punya Nguyen Binh Bak ya, seorang pemain yang punya kemampuan mencetak gol cukup baik juga. Lawan Timor Leste dia mencetak 3 gol. Nah ini akan menjadikan pertarungan di lapangan tengah sangat ketat. Indonesia saya pikir tidak boleh terlalu bergantung kepada peran Tom Haye. Pemain lain seperti Ivar Jenner, Mark Klok itu juga harus mampu bergantian menjadi alternatif untuk menghadirkan bola. Tidak semua umpan harus berakhir atau harus melalui Tom Haye. Karena Vietnam pasti akan mewaspadai Tom Haye berdasarkan 2 pertandingan yang sudah mereka amati. Mereka tahu bahwa aliran bola Indonesia itu sangat berbahaya ketika bola ada di kaki Tom Haye. Baik, kalau begitu. Kita akan nantikan besok akan seperti apa pertandingan antara